Hai, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang usaha dan energi. Nah, materi usaha dan energi ini masuk dalam modul 4 kelas 10. Nah, sebelum kita membahas tentang usaha dan energi, kita definisikan dulu apa sih itu usaha. Jadi usaha sebenarnya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan suatu benda itu bisa berpindah tempat. Nah, jenis usaha itu ada 3 macam. Nah, yang pertama adalah usaha bernilai positif. Nah, usaha bernilai negatif dan usaha yang bernilai 0. Usaha bernilai positif itu yang bagaimana? Nah, usaha bernilai positif itu adalah usaha yang arah gayanya searah dengan arah perpindahan bendanya. Jadi, ketika arah gaya dorong atau tarikannya itu ke kanan, maka perpindahannya juga akan arahnya ke kanan. Nah, kalau sekarang usaha negatif, berarti usaha yang arah gayanya berlawanan dengan arah perpindahan bendanya. Jadi ketika bendanya didorongnya ke kanan, tapi ternyata perpindahannya justru ke kiri. Sedangkan yang terakhir adalah usaha yang bernilai 0. Nah, usaha bernilai 0 itu jika benda tidak mengalami perpindahan. Jadi walaupun kalian sudah mendorong bendanya dengan gaya yang cukup besar, tapi bendanya tidak berpindah tempat, maka itu dikatakan usahanya bernilai 0. Nah, berikutnya kita akan menentukan besar usaha yang dikerjakan pada suatu benda. Nah, sebagai contoh misalkan seperti ini. Di sini ada balok. Nah, balok ini didorong dengan gaya sebesar F. Nah, ketika dia didorong dengan gaya sebesar F, apa yang terjadi? Si balok ini tadi akan berpindah tempat. Nah, dia berpindah tempat dengan perpindahan sebesar S. Maka, sesuai dengan definisi usaha tadi, usaha adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan suatu benda itu berpindah tempat. Maka, besar usaha nanti bisa dihitung dengan persamaan ini. Jadi, W sama dengan F dikali sama S. Nah, sekarang bagaimana misalkan usaha yang diberikan pada suatu benda itu dia tidak sejajar dengan arah perpindahannya, tapi dia membentuk sudut tertentu seperti ini. Nah, maka kita harus menguraikan gaya F ini ke sumbu X. Karena yang kita pakai adalah gaya yang searah dengan bendanya atau searah dengan perpindahannya. Nah, karena ini di samping sudut, berarti kita nanti pakai yang cos. Jadi, ketika gayanya itu membentuk sudut tertentu terhadap arah horizontal atau arah perpindahannya, maka besar usahanya nanti bisa dihitung dengan persamaan ini. Jadi W sama dengan Fs dikalikan cos theta. Nah, jadi W itu adalah usaha dari kata work, makanya simbolnya adalah W besar dengan satuan joule. F itu adalah besar gaya dorongnya, satuannya Newton. Dan S adalah perpindahan benda, satuannya dalam meter. Nah, sebagai contoh, misalkan seperti ini. Sebuah bola ditarik dengan dua gaya seperti pada gambar. Tentukan usaha total yang dialami balok jika balok berpindah sejauh 10 meter. Nah, di sini ada sebuah balok, dia ditarik dengan gaya ke kanan 20 Newton membentuk sudut 37 derajat dan gaya ke kiri sebesar 8 Newton. Dan dia nanti berpindah sejauh 10 meter. Berarti ini adalah nilai S-nya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Yang pertama, kita harus menentukan F-nya dulu. Di sini ada 2 F. Jadi W-nya kita tentukan sigma F-nya dulu. Jadi W tadi adalah F dikali S.
Nah, jadi kita harus menentukan F totalnya dulu. Nah, F-nya berapa? Nah, kita pakai saja arah yang ke kanan itu positif, yang ke kiri negatif. Nah, karena yang sebelah kanan itu dia membentuk sudut, berarti nanti pakai yang F cos. Jadi ini adalah F dikalikan cos 37 dikurangi sama 8. Berarti ini 20 dikalikan cos 37 itu adalah 0,6. Oh maaf, 0,8 dikurangi 8. 20 dikali 0,8 itu adalah 16. 16 dikurangi 8 adalah 8. Itu adalah F totalnya. Nah, F totalnya tadi dimasukkan ke persamaan yang awal. Nah, F totalnya sudah ketemu 8, dikali perpindahannya adalah 10. Nah, maka nanti nilai usahanya adalah 80 Joule. Nah, berikutnya, bagaimana jika gaya yang bekerja pada suatu benda itu nilainya tidak konstan? Misalkan saja, nah, gaya yang bekerja pada suatu benda itu berangsur-angsur semakin besar seperti ini. Maka, bagaimana cara menentukan usahanya nanti? Nah, kalau dia bentuknya seperti ini, maka usahanya bisa kita cari dari luas daerah di bawah grafik. Nah, ini kan dia bentuk grafik. Tinggal kita cari saja luas daerah di bawah grafiknya ini apa. Kebetulan di sini bentuknya segitiga, maka nanti kita tinggal mencari luas dari segitiganya. Nah, sebagai contoh misalkan seperti ini. Di sini ada gaya yang diberikan pada suatu benda terhadap perpindahannya. Nah, ternyata gayanya tidak konstan. Jadi dia konstan hanya sampai jarak 10 meter saja. Tapi berangsur-angsur turun. Nah, kita tentukan dulu bangun ini bentuknya apa. Nah, kalau kita arsir ternyata bangunnya membentuk bangun trapesium. Berarti nanti besar usahanya adalah luas trapesium. Jadi nilai W-nya nanti adalah luas dari trapesium. Luas trapesium itu apa? Sisi sejajar jumlahnya dibagi 2 dikali sama tinggi. Sisi sejajarnya berarti 10 ditambah 14 dibagi 2. Nah, dikali sama tinggi. Tingginya adalah 5 Newton. Berarti ini dikali 5. Berarti nanti hasilnya adalah 12 dikali 5. Maka nilai usahanya adalah 60 Joule. Itu jika usaha yang bekerja pada suatu benda nilainya tidak konstan. Nah, berikutnya kita akan membahas energi. Nah, energi itu apa sih? Jadi energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi, di situ ada korelasi antara usaha sama energi. Jadi, usaha itu tidak akan terlaksana jika di situ tidak ada energi. Nah, energi yang kita bahas nanti ada 2 macam. Yang pertama adalah energi potensial. Nah, energi potensial sendiri adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya. Nah, sebagai contoh seperti ini. Di sini ada benda, dia punya kedudukan terhadap tanah. Maka dikatakan benda ini memiliki energi potensial. Begitu juga dengan gambar anak panah ini atau busur panah. Nah, awalnya kan dia kedudukannya di sini. Ketika kita tarik, nah dia akan berubah kedudukannya. Jadi bergeser sejauh delta X. Nah, ini juga akan menghasilkan energi potensial. Nah, ketika energi potensial sendiri itu nanti dibagi menjadi 2. Ada energi potensial gravitasi,
Berarti EP-nya yang berhubungan dengan ketinggian seperti gambar yang pertama bisa kalian hitung dengan persamaan M kali G kali H. Dengan M adalah massa bendanya, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian benda. Dan yang kedua adalah energi potensial pegas. Bisa dihitung dengan persamaan setengah K kali X kuadrat. Dengan K adalah konstanta dari pegasnya, X adalah besar peregangannya berapa. Berikutnya kita akan membahas tentang energi kinetik. Nah, energi kinetik itu apa sih? Jadi energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kecepatannya. Nah, jadi ketika kalian menaiki sepeda atau sepeda motor atau kendaraan, nah kendaraan itu bergerak, dia punya kecepatan, otomatis dia akan memiliki energi kinetik. Nah, besarnya energi kinetik sendiri nanti bisa dihitung dengan persamaan ini. EK sama dengan setengah mv kuadrat. Dengan M adalah massa bendanya dan V adalah kecepatan dari bendanya. Nah, sekarang apa sih hubungan antara usaha dan energi? Tadi energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Berarti di situ pasti ada korelasi atau hubungan antara usaha dengan energi. Nah, sebagai contoh misalkan ini. Di sini ada suatu benda, dia didorong dengan gaya F. Nah, misalkan di sini awalnya bendanya itu diam. Kalau bendanya diam berarti nanti di sini dia EK-nya adalah 0. Jadi dia punya energi kinetik awal. Nah, ketika dia didorong, nah ternyata dia menjadi lebih cepat. Berarti energi kinetiknya itu akan berubah menjadi EK2. Nah, di sini kan terjadi perubahan energi ketika kita memberikan usaha pada benda. Nah, maka hubungan usaha dengan energi kinetik bisa kalian gunakan persamaan ini. Jadi W usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Berarti usaha itu adalah energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. Nah, sekarang apa hubungannya usaha dengan energi potensial? Nah, sebagai contoh misalkan ini, di sini ada benda dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Pada awalnya, si benda otomatis punya energi potensial sebesar EP1. Nah, dengan EP1 ketinggiannya dari atas sampai ke tanah. Nah, ketika dia dijatuh, berarti kan dia ditarik oleh gaya beratnya sebesar S perpindahannya. Terus dia nyampe di titik yang kedua. Nah, di sini adalah EP2. Nah, apa hubungan antara ini usaha dengan energi potensialnya? Jadi, W itu adalah min delta EP. Jadi, min dalam kurung energi potensial yang kedua dikurangi energi potensial yang pertama. Jadi ini min. Kalau energi kinetiknya itu nilainya positif. Sekarang coba perhatikan gerak suatu benda. Ketika suatu benda itu dia bergerak parabola seperti ini. Nah, ketika berada di titik terbawahnya, maka nilai energi kinetiknya itu yang paling besar karena dia baru awal dilempar. Sedangkan EP-nya min, kenapa? Karena dia masih berada di tanah. Berarti nanti nilai EP-nya bisa jadi adalah 0. Nah, tetapi seiring pergerakannya, ketinggiannya itu akan berubah dan gerak bendanya akan menjadi semakin pelan. Maka, ketika dia mencapai di titik tertinggi itu, energi kinetiknya itu akan minimum. Jadi karena kecepatannya paling kecil, jadi EK-nya adalah min. Sedangkan energi potensialnya nilainya tertinggi karena dia berada pada posisi tertinggi. Sedangkan ketika dia turun, nah itu EK-nya akan berubah lagi. Jadi EK-nya akan menjadi maksimum dan EP-nya akan menjadi minimum. Nah, berikutnya kita akan pelajari tentang energi mekanik. Jadi energi mekanik itu sendiri adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, coba kalian amati. Ketika di bawah ini tadi, nilai EP-nya itu adalah minimal dan EK-nya max. Tetapi, ketika dia mencapai di titik tertinggi, itu kebalikannya. EK-nya akan minimum dan EP-nya akan menjadi maksimal.
maksimum. Nah, berarti di sini ada suatu kekonsistensian atau dia nilainya konstan. Maka nilai energi potensial di titik manapun itu akan selalu konstan. Jadi ketika EP-nya besar, maka EK-nya akan menjadi kecil ataupun sebaliknya. Nah, itu dikenal dengan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, sekarang perhatikan roller coaster berikut. Nah, dia awalnya di titik tertinggi seperti ini. Berarti kan dia punya ketinggian sebesar H. Otomatis dia memiliki nilai energi potensial. Jadi di sini punya EP 1. Nah, dia bergerak ke bawah juga pasti punya EK. Nah, dia adalah EK 1. Nah, ketika dia turun, misalkan dia mencapai di titik kedua di sini, nah otomatis dia juga punya energi kinetik sebesar EK2 dan dia juga punya energi potensial sebesar EP2. Nah, tadi sudah ditentukan bahwa energi mekanik itu sifatnya konstan. Karena konstan berarti nanti akan berlaku EM di titik pertama sama dengan EM di titik yang kedua. Nah, EM sendiri adalah EP ditambah EK. Berarti nanti berlaku EP1 plus EK1 sama dengan EP2 plus EK2. Nah, sebagai contoh soal misalkan seperti ini. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 60 meter di atas tanah. Jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat, maka tentukan ketinggian benda ketika kecepatannya adalah 20 meter per second. Jadi kalau kita gambarkan nanti bentuknya akan seperti ini. Jadi ada bola dijatuhkan. Nah, kalau dia dijatuhkan berarti kecepatannya itu di titik tertingginya atau di awalnya adalah 0. Nah, 60 ini adalah ketinggian yang pertama atau HA-nya. Sedangkan ketika dia sudah mencapai di titik B, di sini nilai kecepatannya di soal tadi diketahui adalah 20 meter per second. Nah, maka sesuai dengan pernyataan ini sebelumnya bahwa energi mekanik itu konstan, maka energi mekanik ketika di posisi A akan nilainya sama dengan energi mekanik ketika di posisi B. Nah, sehingga bisa kita rumuskan dengan seperti ini. Jadi EM di A sama dengan EM di B. Nah, EM tadi adalah EP ditambah EK. Jadi EPA ditambah EK di A sama dengan EP di B ditambah EK di B. Nah, EP sendiri adalah MGH. EK adalah setengah MV kuadrat. Maka bisa kita substitusi persamaannya menjadi seperti ini. Nah, karena bendanya itu sama, maka masanya bisa dicoret. Jadi M-nya bisa kita coret semuanya. Nah, lalu kita masukkan variabel-variabel yang ada di soalnya. Di sini gravitasinya sudah ada 10, berarti G-nya adalah 10. Ketinggian pada posisi pertama adalah 60 meter. Dan kecepatan di awalnya adalah 0. Sama dengan 10 kali H, berarti hanya yang B itu yang dicari, dikali setengah kali kecepatannya ketika di titik B adalah 20. Berarti 20 kuadrat. Berarti 600 sama dengan 10H ditambah 200. Berarti nanti 10H sama dengan 400, maka nilai H-nya adalah 40 meter. Nah, sekian materi kita hari ini. Terima kasih.